Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada bab berikutnya, yaitu listrik statis. Ya, listrik statis atau elektrostatika ya, itu adalah listrik tidak mengalir, ya. Tentunya kita ya pernah melihat yang namanya petir, ya. Nah, petir adalah gejala alam yang sering muncul pada musim hujan, ya, seperti saat sekarang ini, teman-teman. Kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan itu yang disebut dengan kilat, di mana kilat itu muncul karena adanya beda muatan antara bumi dan awan, ya. Di mana bumi bermuatan netral dan awan bermuatan negatif. Lecutan elektron yang bermuatan negatif itu ya akan menghasilkan kilat. Nah, kilat merupakan contoh ya listrik statis. Nah, bagaimana listrik statis dapat terjadi dan apa itu muatan positif dan apa itu elektron? Nah, penjelasan ini ya mengenai listrik statis akan kita pelajari pada bab ini ya. Baik. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik, ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang muatan listrik, ya. Di sini kita akan belajar tentang atom, ya. Apa itu atom? Ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, ya. Nah, teori atom Niels Bohr itu mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Ya. Kemudian, dalam teori ini, elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Ya. Baik, sedikit kita belajar tentang perkembangan atom. Jadi, pada tahun 1897, Thomson itu menemukan elektron. Nah, kemudian menurut Rutherford, dalam atom itu elektron bergerak mengelilingi inti atom yang disebut dengan proton. Ya. Kemudian ya, pada tahun 1932, salah seorang murid Rutherford yaitu Chadwick menemukan adanya partikel lain di dalam inti atom yaitu neutron. Ya. Dan pada tahun 1963, fisikawan Amerika Murray dan Joswick ya itu menyatakan bahwa partikel elementer seperti proton dan neutron tersusun dari quark dengan berbagai kombinasinya. Nah, kurang lebih seperti itu perkembangan dari teori atom. Baik, kita akan belajar susunan partikel zat padat. Ya. Jadi susunan partikel pada zat padat itu seperti yang kalian saksikan pada gambar, yaitu rapat, ya. Tuh. Nah, seperti ini apabila kita mau mengambil atom pada satu partikel kertas ya. Ini kita contohkan pada kita mengambil satu partikel kertas ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, atom
ya, pada satu partikel kertas, ya, atom, itu yang paling dalam itu ada bagian yang disebut neutron, di mana neutron itu tidak bermuatan atau netral, ya. Kemudian bagian dalam, ya, di samping neutron itu ada yang disebut proton, di mana proton itu mempunyai muatan positif. Proton dan neutron itulah yang disebut dengan inti atom. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, kemudian yang memutar, ya, bagian luar yang berputar itu disebut dengan elektron. Di mana elektron itu mempunyai muatan negatif, ya, itu. Jadi proton bermuatan positif, neutron itu tidak bermuatan atau netral, dan kemudian elektron itu muatannya negatif. Ya, itu. Nah, atom itu terdiri dari partikel-partikel sebagai berikut. Satu proton yang bermuatan positif, ya, tadi. Kemudian dua elektron yang bermuatan negatif, dan neutron, ya, tidak bermuatan atau netral. Nah, proton dan neutron itu membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron, ya, seperti tadi pada atom, pada gambar yang nah, ini, ya. Itu kan, bagian keluar adalah elektron. Kemudian, elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti, energi elektron itu semakin kecil. Ya. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron, dan atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron, ya. Di sini kita bisa lihat contoh pada atom helium atau He, ya. Pada atom helium, ya, itu ada proton, ya, kemudian di dalamnya ada neutron, dan bagian luar itu ada elektron. Kita buat contoh lagi pada litium atau Li, ya. Nah, jumlah elektron pada litium itu ada 3, ya. Tuh. Nah, ini pada muatan listrik atom, ya, pada atom. Lihat di sini ada NaCl, ada natrium dan Cl, ya, klorida. Nah, natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif, ya. Tadi elektronnya berpindah ke klorida, ya. Nah, pada klor, ya, klor ini Cl, ya, klor ini menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Contohnya seperti itu, ya, ada Na dan Cl. Bagaimana muatan listrik pada benda? Nah, misalkan penggaris yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam, ya. Nah, seperti ini. Digosok-gosok dengan rambut, ya. Nah, contoh lain, ya. Pada cara membuat muatan listrik pada benda adalah penggaris plastik. Di situ ada kain wol, ya, ada penggaris plastik dan ada kain wol, ya, di mana awalnya baik penggaris maupun kain wol itu awalnya netral. Nah, bagaimana setelah kain wol digosok-gosokkan pada penggaris plastik, ya, apa yang terjadi? Nah, di sini
penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Ya. Kemudian di sini ada kaca dan kain sutra. Ya. Nah, kedua-duanya awalnya netral. Perhatikan. Bagaimana setelah kaca ini digosok-gosokkan dengan kain sutra? Ya, lihat perubahannya. Nah, kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif. Kenapa? Karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Ya, itu. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini, ya, itu dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.